Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahfa Khairunisa dengan NPM 22350749. Di sini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan saya setelah saya melakukan penelitian. Kebijakan pelayanan publik berbasis digital di Indonesia mengalami percepatan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, serta meningkatnya tuntunan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan efisien. Salah satu bentuk nyata dari implementasi kebijakan tersebut adalah hadirnya aplikasi Tasikhub di Kota Tasikmalaya. Aplikasi ini dirancang sebagai wujud dari kebijakan e-governance yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tasikhub merupakan inovasi layanan publik digital yang menyatukan berbagai jenis pelayanan ke dalam satu platform terintegrasi guna mendukung terciptanya birokrasi yang adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Aplikasi Tasikhub ini dikembangkan sebagai bagian dari program Smart City yang menempatkan teknologi sebagai katalisator transformasi layanan publik. Landasan normatif aplikasi Tasikhub diperkuat oleh berbagai regulasi di tingkat lokal, antara lain Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2022 tentang Inovasi Pelayanan Publik. Dengan adanya regulasi tersebut, pengelolaan aplikasi Tasikhub ini diarahkan untuk mendukung prinsip-prinsip integrasi layanan, transparansi informasi, efisiensi birokrasi, partisipasi masyarakat, serta perlindungan data pribadi. Kebijakan integrasi layanan melalui Tasikhub ini merupakan salah satu pilar utama transformasi digital di Kota Tasikmalaya. Layanan seperti administrasi kependudukan, pengurusan perizinan usaha, pembayaran pajak daerah, dan kanal pengaduan kini tersedia dalam satu aplikasi. Hal ini menyederhanakan proses birokrasi dan mengurangi beban masyarakat dalam mengakses pelayanan, sekaligus meningkatkan efisiensi internal di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip good governance, aplikasi Tasikhub ini dilengkapi dengan fitur transparansi informasi. Masyarakat dapat memantau langsung tahapan pengajuan layanan, status permohonan, dan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks efisiensi, aplikasi Tasikhub mendukung penghapusan proses manual yang rawan korupsi dengan menerapkan sistem digital dan otomatisasi. Pemerintah daerah menyatakan bahwa efisiensi yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi ini mampu mengurangi waktu pelayanan hingga 60%, serta memangkas pengeluaran operasional secara signifikan. Partisipasi masyarakat dalam aplikasi Tasikhub ini menjadi salah satu inovasi penting dalam mendorong pemerintahan yang inklusif. Aplikasi ini juga menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan saran, kritik, dan laporan pengaduan secara langsung dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Partisipasi ini mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam pelayanan publik di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan. Sebagai bidang pengelolaan aplikasi Tasikhub, Bapak Asep pada hasil wawancaranya menegaskan bahwa pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tasikmalaya memiliki bagian-bagian terkait adanya penyelenggaraan pada aplikasi Tasikhub ini, dengan memiliki beberapa tim seperti satu tim yang bekerja dalam terkait memastikan keamanan dan data privasi pengguna aplikasi Tasikhub agar tidak bocor. Meskipun banyak hacker yang sudah mencoba untuk mengetahui data dari setiap pengguna aplikasi Tasikhub ini. Meskipun aplikasi Tasikhub ini menunjukkan berbagai capaian positif, implementasinya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya yaitu ketimpangan infrastruktur digital di wilayah pinggiran, tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata, serta resistensi dari aparatur birokrasi yang belum sepenuhnya siap beralih ke sistem digital. Pada hasil penelitian dengan teknik wawancara, saya dengan Pak Asep sebagai bidang pengelola aplikasi menjelaskan bahwa aplikasi Tasikhub ini memiliki keberhasilan tingkat awal karena pada awal pembentukan super apps ini, seluruh pemerintah Kota Tasikmalaya berkontribusi untuk keberhasilan aplikasi Tasikhub ini. Dengan dinas yang lain, Diskominfo mencoba kolaborasi terkait integrasi.
di setiap OPD pemerintah, di dinas pemerintahan, dan sedang mencoba untuk berkolaborasi dengan segala pihak seperti sekolah, universitas, dan masyarakat untuk menutup kesenjangan yang ada agar keberhasilan untuk aplikasi Tasikub ini bisa berjalan dengan lancar dan digunakan oleh masyarakat. Setelah digunakan, Tasikub ini telah mencapai peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Hal ini terbukti dengan peningkatan jumlah pengguna aplikasi dan peningkatan tingkat penyelesaian pengaduan. Adanya informasi yang dapat diakses dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan layanan publik membuat masyarakat merasa lebih berdaya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa aplikasi digital yang menerapkan prinsip smart governance dapat menjadi cara yang efektif untuk menyediakan layanan publik lebih baik. Kesenjangan digital di masyarakat adalah masalah utama dalam menjalankan aplikasi Tasikub ini. Dalam konteks teori implementasi kebijakan, keberhasilan aplikasi Tasikub ini tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor determinan yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini berperan penting dalam mendukung kelancaran proses digitalisasi layanan publik di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Analisis terhadap keberhasilan implementasi aplikasi Tasikub melalui pendekatan teori dimensi Smart City dan teori implementasi kebijakan menurut Grindel menunjukkan adanya komplementaritas yang substansial dalam memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika kebijakan berbasis teknologi di tingkat lokal. Berbagai inovasi sistem transformasi digital tidak dapat dipisahkan dari kolaborasi erat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah bergerak sebagai pengatur kebijakan, penyedia infrastruktur, serta fasilitator koordinasi multipihak. Masyarakat menjadi elemen kunci sebagai pengguna sekaligus pengawas sosial yang partisipasinya menentukan keberhasilan adopsi teknologi serta inklusif dan berkelanjutan. Sementara itu, pemangku kepentingan seperti sektor swasta, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil turut memperkuat ekosistem inovasi dan jembatan komunikasi antar pihak. Hubungan multipihak ini memerlukan mekanisme tata kelola kolaboratif yang inklusif, adaptif, dan transparan, didukung oleh forum koordinasi platform digital, serta sistem evaluasi yang partisipatif. Tanpa implementasi smart governance melalui aplikasi Tasikub di Kota Tasikmalaya tahun 2025 merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik menuju visi Kota Cerdas Smart City. Aplikasi ini hadir sebagai solusi inovatif atas berbagai permasalahan pelayanan konvensional yang selama ini kurang efisien, menyita waktu, dan rawan praktik korupsi. Melalui pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, big data analytics, dan kecerdasan buatan atau AI, Tasikub diharapkan mampu mewujudkan prinsip-prinsip good governance, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dampak positif yang ditargetkan meliputi meningkatnya kepercayaan publik, efisiensi anggaran, pengurangan pungli, serta tersedianya data terintegrasi yang menunjang perencanaan pembangunan. Sebagai upaya strategis dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis digital, implementasi aplikasi Tasikub di Kota Tasikmalaya memerlukan dukungan infrastruktur digital yang inklusif dan berkelanjutan. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada tersediaannya jaringan internet yang merata, fasilitas publik seperti wifi gratis, dan kioska digital, serta pemanfaatan energi alternatif seperti panel surya di wilayah dengan keterbatasan listrik. Peningkatan adopsi masyarakat terhadap aplikasi Tasikub ini harus disertai dengan sosialisasi yang menyeluruh dan edukasi digital yang menyasar pada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada kelompok rentan. Pendampingan oleh relawan dan penunjukan staf ahli di setiap OPD menjadi bagian penting dari transformasi digital birokrasi yang profesional dan responsif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.